Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dari ada yang dokter, ada yang non dokter, ada yang dari anakku ya. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang aneh, rada agak aneh lah, belum biasa disebut-sebut orang dan belum banyak diketahui orang. Jadi sebetulnya kalau ibu-ibu punya anak kecil umur 1 tahun, bagus nih mendengarkan acara yang ini. Jadi, selama saya berkecimpung di dunia otis ini, timbul atau begini, kira-kira 10 tahun yang lalu saya ketemu pasien besar-besar tuh, 5 tahun, 6 tahun, belum bisa ngomong, belum sekolah, jadi susah sekali. Tapi akhir-akhir ini untunglah kita kita makin, muda. Kita bisa diagnosis 2 tahun, 3 tahun sudah didiagnosis dan mulai terapi. Ya, tapi timbul lagi pemikiran saya, bisa nggak sih didiagnosis lebih kecil? Nah ini kita lihat ya, ini heeh, autism spectrum disorder kita lihat angka kejadiannya memang luar biasa nih, makin tinggi ya, 1 di antara 59 anak, jadi banyak sekali nih data terakhir. Biasanya kita menegakkan diagnosis ada tahapannya. Satu, kita curiga terhadap sesuatu, ataupun juga tidak ada gejala, tapi pada pemeriksaan dokter anak dilakukan screening. Screening untuk anak yang umum. Misalnya age and stage questionnaire yang bagus, tapi bayar, jadi banyak yang nggak melakukan. Misalnya Denver Developmental Screening Test, di DST, itu mestinya dilakukan pada kunjungan ke dokter anak ya. Kemudian juga saya melakukan Bailey Infant Neurodevelopmental Screener. Kalau ini mesti saya lakukan sendiri, tapi saya bisa melakukan dengan cepat, dalam 3-4 menit sudah selesai. Nah, kalau kita rajin melakukan screening pediatri ini, biasanya akan tertangkap tuh, kok ada gejala yang aneh nih, kita takut ke arah ASD ya. Kalau kita tidak menggunakan instrumen yang benar pada saat screening, itu kita bakal miss lah 30-40% kasus gangguan perkembangan kita akan miss ya. Tadi screening anak umum, sekarang ada screening khusus untuk menentukan atau untuk menduga anak mengalami gejala autis apa tidak ya. Yang lazim dipakai MCAT namanya. Dia dilakukan antara 18 sampai 30 bulan. Jadi pada saat ini di seluruh dunia kita harus mendeteksi umur 18 bulan ya. Lakukan aja tesnya gampang. Nanti screening MCAT saya kasih linknya uh, di IG-nya anakku, bisa diakses sendiri. Nah, kemudian baru kita diagnosis. Diagnosis ini harus menggunakan kriteria DSM-5. Beberapa waktu yang lalu saya selalu berpendapat, jangan langsung terapi anak-anak kalau belum didiagnosis. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, pendapat saya mungkin agak berubah sekarang ya. Ini kita lihat bahwa bukan hanya di Indonesia ibu-ibu, di seluruh dunia diagnosis masih sering terlambat ya. 28.000 anak itu diagnosis ditegakkan 60 bulan ya. 60 bulan kan 5 tahun ya. Kemudian kita lihat juga orang tua selalu menunggu sebelum mencari pertolongan. Nanti juga baik sendiri gitu ya. Itu juga ada mitos-mitos yang salah, anak laki cepat jalan, anak perempuan cepat ngomong gitu. Itu kan mitos-mitos yang tidak benar. Juga ada ke dokter, tunggu aja nanti juga ngomong sendiri gitu. Itu juga tidak benar ya. Ini menjadi pertanyaan besar buat saya. Kita diagnosis sekarang 2 tahun, sudah bagus. Tapi muncul lagi idenya, mungkin nggak sih didiagnosis umur 1 tahun? Kemudian
kan kita tahu makin cepat terapi hasilnya makin baik, ya. Nah, mungkin apa tidak dilakukan terapi sejak umur 1 tahun. Apa yang digunakan untuk terapi dan apakah hasilnya akan lebih baik, ya. Ternyata hal ini juga mulai menjadi perhatian. Jadi pada umur 1 tahun, dengarkan ya, biasanya kriteria autis dalam DSM-5 itu ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi karena memang anaknya masih kecil ya. Anak 1 tahun kan belum tentu udah bisa jalan. Nah, muncul penelitian-penelitian tentang namanya autistic trait. Anak ada gejala yang mencurigakan ke arah autis tetapi belum bisa didiagnosis karena tidak memenuhi kriteria, gejalanya tidak lengkap ya. Namanya autistic trait ya. Apakah ada yang melakukan terapi ASD 1 tahun? Saya cari-cari, carinya agak susah nih ya, dan ketemu paper-paper yang lebih baru bahwa ada metode yang dapat digunakan untuk anak-anak ini. Denver Early Start Denver Model ya, ESDM. Ini program diberikan kepada orang tua melatih anaknya sendiri di rumah. Jadi tidak perlu datang ke tempat terapi terus-menerus. Ternyata di sini saya masukkan beberapa laporan, kalau terapi dilakukan anak umur 1 tahun, 10 bulan sampai 14 bulan, 15 bulan, hasilnya lebih baik. Anaknya nggak jadi ke arah otis betulan, membaik ya. Apakah ini membaik memang alamiah, memang anak yang bukan otis, nggak tahu kita. Belum ada penelitian yang benar ya. Tapi kalau dia membaik ya udah alhamdulillah kan, nggak usah kita bilang dia otis. Dan orang tuanya ternyata puas dengan terapi-terapi early start dan model ini ya. Ini instrumen yang digunakan untuk mencari gejala-gejala mencurigakan ke arah autis. Namanya early screening autistic trait. Saya udah terjemahkan, nanti saya taruh juga di Google Drive, bisa diakses ya. Saya nggak akan bicara banyak tentang hal ini, hanya selintas saja ya. Lihat, pertanyaannya mudah nih. Apakah anak Anda tertarik untuk bermain dengan berbagai mainan? Kita tahu anak-anak autis itu mainnya stereotipik, itu aja ya dia lakukan berulang-ulang. Yang paling banyak saya temukan itu anak 10 bulan udah mulai muter-muter roda sama ngederet-deret mainan ya. Kita lihat lagi yang lain. Maaf. Apakah anak Anda bermain dengan cara yang bervariasi ya? Ada anak yang tidak bervariasi, bendanya dipegang, masukin mulut, pegang, masukin mulut, atau dibuang, semua mainan dibuang. Itu kita takut ya. Kemudian apakah ya menangis atau tersenyum sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian ini, apakah anak bereaksi normal terhadap rangsang sensoris. Ya, misalnya dingin, panas, mendengar suara nggak ketakutan begitu, melihat sesuatu nggak ketakutan begitu ya. Kalau diajak bermain, dipeluk dia mau. Anak-anak kan kalau dipeluk mau ya. Tapi kalau anak dipeluk terus dia menegangkan badannya begitu, hati-hati kita. Ada beberapa contohnya ya. Ini yang paling sering nih, anak puter-puter roda mulai umur 10 bulan ya. Walaupun belum ada gejala lain, periksakanlah ke dokter ya. Ini semua mainan dimasukkan ke mulut. Kalau umur 6 bulan masuk mulut nggak apa-apa, anaknya belajar eksplorasi. Tapi kalau 1 tahun, sesuatu yang bukan makanan dimasukkan ke mulut, nggak betul ya. Terus ini ada beberapa pertanyaan lagi. Apakah kontak matanya mudah? Ya, anak autis kita tahu susah dikontak. Matanya susah membuat eye contact. Kemudian apa lagi nih? Ada perilaku yang berulang-ulang apa tidak? Paling sering itu anak goyang-goyang kepala begini ya. Kemudian begini-begini ya, flapping. Itu bisa terlihat sejak waktu kecil. Sebetulnya saya punya video satu pasien
Datang ketawa-ketawa, keluhannya apa? Kepalanya goyang begini terus nih, sambil ketawa-ketawa. Saya ingat waktu itu saya kumpulkan semua dokter-dokter ahli autis di Jakarta, saya bawa anak ini, kita lihat, ini anak autis apa tidak? Atau nantinya mau autis apa tidak? Anaknya masih kecil, masih 10 bulan. Ternyata pendapat kita juga beda-beda, ada yang bilang jadi autis, ada yang bilang bukan. Nah, ternyata anak itu dalam perjalanannya sekitar 2 tahun dia menjadi anak dengan autistik yang berat malah, ya. Jadi kalau goyang-goyang gini hati-hati ya. Ini anak senengnya sama kertas, main-main kertas terus, stereotipik itu aja ya, nggak boleh, ya. Ini ada yang lain-lain saya nggak akan terangkan lah, nanti akan waktu terlalu lama. Ini anak takut betul sama boneka, takut betul sama bulu, ya. Ada yang takut ke tukang cukur, ada yang takut memakai baju tertentu, ya itu juga nggak boleh. Ya. Ini anak kecil, kalau dia seneng dia begini, atau kalau dia marah dia begini ya, ini flapping. Baik, syukur-syukur kalau setahun sudah bisa bicara. Ya. Nah sekarang jadi problem lagi, ibu-ibu biasanya kita cuman bisa menegakkan atau bilang bahwa ibu maaf anak ibu ini ada gejala yang mencurigakan ke arah autis, umur 1 tahun ya. Kita tidak bisa bilang dia autis karena dia tidak memenuhi kriteria diagnosis. Oke, ada gejala autis, belum memenuhi kriteria, tapi sebaiknya anak segera diterapi, segera diintervensi, bukan sekedar stimulasi biasa, ya. Nah, metodenya apa yang bisa? Tadi saya udah bicara tentang early start dan for model. Ini sedang kita pelajari terus, nanti akan kita terapkan pada pasien. Tapi kita untung nih, ada itu Ibu Dewi Anggreni tuh yang backgroundnya biru tuh. Ibu Dewi ini backgroundnya adalah okupasi, kemudian backgroundnya juga sarjana pendidikan. Jadi bagus sekali ya. Kemudian saya kenal beliau udah mungkin. Suara siapa masuk? Saya kenal beliau nih udah belasan tahun ya. Dan waktu itu saya minta, belajar deh floor time. Ya. Jadi beliau belajar nih 2 orang dari tempat saya, Ibu Dewi, Ibu Veka. Kebetulan Ibu Dewi tamat duluan dan beliau sudah certified buat mengerjakan floor time, bahkan buat mengajar teknik floor time atau DIR. DIR itu nanti diterangkan lah ya. Floor time apa sih? Kalau gampangnya floor time itu bagaimana cara bermain sama anak supaya interaksinya, kreasinya muncul, lama-lama abstraksinya muncul, ya. Beda sekali sama cara yang biasa kita lakukan, ya. Floor time ini dulu saya lihat pertama juga aneh ya, anaknya buang-buang mainan kok terapisnya ngikut-ngikut buang-buang mainan ya, bukannya dibilangin nggak boleh gitu, nggak ada tuh di floor time, ya. Jadi untunglah beliau mau berbagi dengan kita. Kita akan dengarkan hari ini tentang floor time dari Ibu Dewi. Tentang early start dan for model, kalau kita udah siap akan kita lakukan. Terima kasih ibu-ibu, moga-moga ada manfaatnya ya. Jadi kalau ada gejala nanti bisa diisi checklistnya. Kalau ada something tanya sama dokter. Intervensi sebisa mungkin apa yang ada tekniknya ya. Kalau bisa floor time ya floor time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya silakan Ibu Dewi untuk mulai bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Anggraini. Saya okupasi terapis di kliniknya Prof, di klinik anakku Check My Child. Bekerja sama Prof sudah cukup lama gitu ya, dan memang Prof minta saya untuk lebih mendalami tentang floor time gitu. Nah, apa itu floor time, apa itu tekniknya seperti apa,
Nah, kita akan bahas hari ini, gitu ya. Nah, di sini pendekatannya adalah DIR floor time. Jadi Prof minta saya untuk mendalami ini, dan ketika saya pakai dan itu terlihat banyak sekali kemajuan, terutama di anak-anak yang di bawah 1 tahun gitu. Jadi Prof sudah mulai merujuk saya ke area anak-anak yang di bawah 1 tahun. Nah, DIR itu sendiri apa? Jadi pendekatan yang komprehensif yang bagi kita profesional, dokter, ya terapis, ya guru, atau orang tua, itu bisa membangun program yang disesuaikan dengan tantangan yang unik dan kekuatan yang dimiliki anak. Tantangan uniknya apa? Ada yang gangguan sensori, ada yang gangguan motorik, ada gangguan sensori macam-macam, ada yang misalkan kalau kita interaksi suaranya terlalu keras, anaknya tidak suka gitu. Ya, nah floor time itu sendiri adalah teknik khusus untuk mengikuti minat emosional alami anak. Jadi kalau saya pribadi bilang metode ini menggunakannya adalah bahasa kalbu. Gitu, bahasa kalbu dalam arti emosi kita akan terkait dengan emosi anak tersebut. Semakin kita panik, semakin anak juga panik. Gitu ya. Oke. Nah, floor time itu untuk siapa? Untuk semua kalangan, karena ada perkembangan yang dibuat dalam model ini adalah dari lahir sampai dia tidak ada, sampai kita tua gitu ya. Dipakainya untuk siapa? Masyarakat, keluarga, untuk individu bisa individu yang tipikal, yang beresiko, gangguan perkembangan, semua orang bisa pakai. Hanya kita harus tahu di mana kita harus mulai, bagaimana kita harus melakukannya. Oke. Nah, tujuannya floor time itu apa? 1, mendorong munculnya atensi dan keakraban. Ini yang seringkali menjadi masalah buat kita. Kok anaknya nggak atensi sih? Terus diminta, ayo dong lihat ibu, lihat tante misalkan, lihat mama gitu. Nah, di floor time, atensi ini akan muncul secara otomatis ketika anaknya suka. Makanya prinsipnya nanti ada follow the child lead. Oke, yang kedua adalah komunikasi 2 arah. Nah, dari nanti masing-masing perkembangan akan terlihat step-stepnya, dibangun, dibentuk, disusun supaya menjadi kapasitas yang luas. Yang ketiga, mendorong munculnya ekspresi dan penggunaan perasaan. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, biasanya anak-anak akan lebih ekspresif. Biasanya dia juga akan lebih banyak menggunakan bahasa tubuh. Biasanya juga akan ujung-ujungnya banyak menolak karena dia tahu bahwa aku tidak suka, aku tidak mau melakukan, aku bosan, aku malas atau aku ngantuk gitu. Jadi dia akan ungkapkan secara verbal. Dan yang terakhir adalah pemikiran logis. Kenapa logis? Karena di tahap awal dia harus melakukan, dia harus punya pengalaman. Contoh misalkan ketika ada bola besar, ada wadah kecil, dia akan pakai untuk masukkan. Nah, kalau kita tidak support dia untuk mengatakan bahwa bolanya besar, wadahnya kecil, jadi tidak bisa masuk. Nah, itu dia akan pakai konsep sebab akibat akan muncul di fase perkembangan emosi yang ketiga. Bagaimana caranya floor time itu dilakukan? 1, melalui proses yang penuh hormat. Jadi ketika kita melakukan floor time, kita harus menaruh respect penuh terhadap anak. Kita tidak boleh di dalam hati kita tidak boleh cuma klien, nggak suka misalkan orang tuanya nggak enak, capek gitu, itu nggak bisa. Jadi kita harus respect ke klien kita, ke anak tersebut. Dan yang kedua harus ceria. Nah, kalau kondisi kita sedang tidak mood, pasti akan tergambar di wajah. Pasti gestur kita akan berubah, gitu ya. Dan syaratnya lagi harus gembira dan menarik hati. Nah, ini menarik hati ini saya harus garis bawahi. Kenapa?
Karena mayoritas yang datang, mayoritas anak-anak tidak asing lagi dengan gadget. Jadi ketika gadget nyala, gadget itu 24 jam bisa riang gembira, haha, hihi, semuanya senang. Tapi ketika dia berinteraksi dengan makhluk hidup atau manusia atau ibunya, biasanya akan bingung. Karena apa? Tidak semua atau tidak sepanjang hari kita sebagai manusia bisa selalu senang. Ada kalanya sedih, ada kalanya tidak suka, ada kalanya bete. Gitu. Kemudian menggunakan kekuatan relationship dan hubungan antar manusia. Dan di sini floor time menekankan pada engagement, kedekatan secara emosi. Gitu. Terus yang ketiga, selalu menggunakan affect. Apa itu affect? Nah, affect itu dasar dari seluruh komunikasi. Setiap kita melakukan floor time, pasti akan menggunakan affect. Affect itu akan muncul di mana? Biasanya dari mimik wajah, dari intonasi suara, dari pergerakan tubuh, dari kontak mata, itu biasanya akan kelihatan. Nah, ini salah satu contoh berikut. Orang tuanya menurut saya afeknya cukup baik gitu. Kita saksikan bareng-bareng ya. Matanya mana? Mata genit mana? Mata genit. Mata genit mana? Lidahnya mana? Lidahnya. Lidahnya mana, Dek? Lidahnya. Lidah. Lidah. Pusing, pusing. 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 Aduh, udah. Tepuk tangan. Hore. Hore, tepuk tangan. Umur berapa nih, Wi? Umur 11 bulan, Pak. Gitu. Jadi 11 bulan dahsyat. Gitu. Kalau seandainya kita melakukan misalkan, wah cantiknya. Kalau kita lagi nggak senang, pasti akan sulit melakukan itu. Pasti nadanya berubah. Wah cantiknya, cantik. Pasti begitu nadanya. Nah, kenapa floor time ini harus terkait dengan emosi siapa yang mengajak main? Gitu. Karena kalau kita lagi panik, pasti anaknya ikutan panik. Kalau kita senang, biasanya anak akan ikut senang. Gitu ya. Nah, sekarang ke konsep DIR. D-nya itu perkembangan, I-nya itu individual difference, R-nya relationship. Di developmental ada 9 kapasitas perkembangan emosi yang menjadi tolak ukur anak ini ada di posisi mana saat kita melihat anak tersebut. Yang kedua ada individual difference. Individual difference itu adalah ciri unik anak dari yang tadi saya bilang profil sensori, dari profil motorik, dari bahasanya. Kenapa individual difference ini penting? Supaya kita tahu cara bermainnya seperti apa, cara berinteraksinya seperti apa. Contohnya misalkan anak tidak suka suara kencang, terus kita panggil anaknya, Andi, dengan suara yang kencang, pasti anaknya nggak mau datang. Mungkin dia akan tutup telinga. Ketika dia tidak suka, interaksi jadi tidak terjadi, gitu. Dan individual difference ini adalah cara memupuk si perkembangan emosi, si D. Yang R itu relationship, disesuaikan dengan I, dan fungsinya adalah nutrisi untuk perkembangan. Kalau gampangnya kita lihat di pohon pembelajaran ini ya. Kalau I-nya itu di akar, kita bisa lihat di situ ada sensori, ada emosi, ada proses auditori, ada perencanaan gerak gitu. Intinya di I adalah regulasi, bagaimana anak mampu tenang, anak tidak bereaksi berlebihan, anak tidak bereaksi berkekurangan gitu. Itu yang I. Kalau yang D ibaratnya batang. Semakin kapasitas luas, semakin batangnya lebih lebar, lebih kuat. Nah, R-nya adalah matahari, dia sebagai nutrisi gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau kemampuan anak kita nantinya kuat,
kapasitasnya banyak, ya kita harus perkuat akar, perkuat batang, dan memberikan nutrisi yang baik. Hasilnya apa? Hasilnya di area daun. Ada academic skill-nya gitu, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang di area D. Ada 9 tahapan perkembangan dari 0 bulan sampai seterusnya. Untuk anak-anak yang 1 tahun, biasanya di area EVDC 1 itu self-regulasi, EVDC 2 ada engagement, EVDC 3 ada komunikasi, dan mulai ke arah kompleks gestural komunikasi. Jadi dia akan mulai verbal, dia akan mulai menolak, dia akan mulai muncul negosiasi, kemudian verbalnya akan semakin banyak, gitu. Yang lainnya akan muncul di usia tahapan perkembangan selanjutnya. Kita bahas satu-satu ya. EVDC 1 yaitu anak mampu melakukan regulasi. Dia menggunakan seluruh indera dan kapasitas motorik di usianya supaya dia tetap tenang dan regulasi, tidak mencari input tertentu, tidak menolak input tertentu, dan dia bisa melakukan interaksi yang menyenangkan tanpa segera menarik diri. Jadi kalau kita sedang bermain dengan dia nggak akan mudah untuk melengos atau berganti ke hal yang lain. Tahap kedua adalah engagement. Ini dimulai dari usia 2 bulan sampai 7 bulan. Nah, di sini kapasitas yang sangat krusial. Kalau seandainya kita tidak bisa hadir pada usia anak tersebut, dia akan mulai muncul, misalkan terganti dengan pengasuh. Jadi siapa yang datang ke dia lebih sering, lebih lama, lebih hangat, itulah yang dia anggap sebagai pengasuh utama. Gitu. Jadi kadang-kadang orang tua bilang bahwa kok kalau dipanggil mamanya nggak mau sih, tapi nempel banget sama pengasuhnya gitu. Karena apa? Mungkin pengasuhnya yang sehari-hari melakukan ke dia, memberikan kehangatan ke dia, memberikan cinta kasih ke dia gitu. Yang kedua, dia bisa interaksi, membedakan interaksi dengan dunia manusia dan ketertarikan dengan benda mati, karena dia akan mampu membedakan mana yang real, dia senang, mana yang dia cuman melihat saja. Kemudian di kapasitas kedua ini biasanya matanya akan berbinar-binar. Kalau main tuh kling 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 gitu. Dia akan terus menatap kita tanpa teralih. Dan di sini mulai kalau di kapasitas 2 sampai 7 bulan biasanya kan cuma gerakan tangan, gerakan kaki, dan sedikit suara dia akan keluarkan, ya. Ini videonya. Mana dia? Kelihatan di gerakan tangan, gerakan kaki, dia menatap, dia mulai bersuara, gitu. Ini dibangun dari sejak awal, mulai 2 bulan. Ayo, Adik Aca. Iya nah, siapa itu? Yang Di tahap perkembangannya ya, memang 2 bulan, 3 bulan ya, usianya masih hanya terlentang. Asya. Oke. Masuk ke EVDC 3, dia akan mampu melakukan komunikasi 2 arah. Dia akan menggunakan bahasa tubuhnya, misalkan tangisan. Tangisan akan dirubah menjadi sinyal komunikasi. Nah, kalau orang tua atau pengasuhnya bisa membaca dan menanggapi sinyal tersebut, dia akan terjadi komunikasi 2 arah. Contoh misalkan anak nangis karena pampersnya basah, tapi orang tua menangkapnya karena dia lapar atau dia haus. Nangisnya nggak selesai, kita pasti akan panik. Kok dia nggak mau? Kok dia nggak mau nyusu? Kok dia nggak mau ini? Ternyata pampersnya basah. Gitu. Jadi kalau komunikasi 2 arah, 2 pihak harus bisa saling membaca dan menanggapi sinyal tersebut. Terus yang kedua, ada gerak isyarat yang diinginkan dan merespon bahasa tubuh caregiver.
misalkan tangan kita mengarah ke dia, dia akan langsung memberikan respon balik. Dan dia akan memeluk caregiver saat ada orang atau sesuatu yang membuatnya takut. Mengarah ke kapasitas yang lebih tinggi lagi, kayak VDC 4, mulai muncul di 9 sampai 18 bulan. Di tahap ini karena usianya lebih banyak, kapasitas berpikirnya lebih banyak, pengalaman dia lebih banyak, dia akan mulai menggunakan verbal. Kemudian niatnya atau keinginannya lebih kuat. Dan apakah di EVDC 1 ada niatnya? Ada, cuman tidak terlalu kuat. Contoh misalkan saya pingin mobil, tapi nggak dikasih, ya udah cari mainan yang lain. Tapi kalau di EVDC 4, dia pingin mobil, nggak dikasih, dia akan kekeh. Aku mau mobil, dan marah, ya marahnya cuma ke orang yang membuat dia marah saja, tidak ke semua orang. Okay. Yang selanjutnya di tahap 4 ini kita mulai negosiasi. Biasanya anak-anak yang mulai menunjukkan perilaku menolak. Misalkan tidak mau mandi. Oke, tidak mau mandi berarti ada konsekuensi tertentu yang memang kita harus berikan. Kalau tidak mau mandi berarti kita tidak bisa main sepeda. Gitu. Jadi anak mampu memutuskan mana yang dia mau, mana yang dia suka dan ada konsekuensinya. Itu belajar sebagai konsep sebab akibat dan itu harus dipupuk dan dibangun. Dan di tahap 4 ini dia mulai bisa membedakan aku dan kamu. Jadi kalau anak-anak di usia yang lebih tinggi lagi, di usia 9-18 bulan ke atas, dia akan mulai pakai aku mau main boneka, kamu mau main apa? Biasanya akan muncul tuh dia di usia 18 bulan ke atas. Ini anak 1 tahun 2 bulan. Saya coba lakukan floor time. Kalau bisa dilihat dari kapasitas motorik, ototnya masih belum terlalu kuat. Kemudian perhatiannya masih banyak teralih. Jadi ini beberapa kali coba dia baru mulai bisa diam, memperhatikan, mulai melihat, dan di situ saya membahasakan apa yang sedang dia lakukan supaya apa? Dia dengar, dia lihat, dia lakukan itu menjadi makna terhadap suatu kata. Nah, EVDC 1 sampai 4 itu bentuknya real, nyata, harus dilakukan, harus dicoba. Jadi kalau misalkan jangan naik, nanti jatuh. Jangan masuk ke sana, sempit, tapi anaknya tidak melakukan, tidak merasakan. Itu menjadi anak nanti tidak mengetahui apakah arti kata sempit, apakah arti kata jatuh, gitu. Jadi semua di EVDC 1 sampai 4 dia prinsipnya harus real, harus nyata, harus dilakukan, harus dirasakan. Sebagai contoh, misalkan anak main teh panas tanpa sengaja, misalkan dia senggol ternyata kena percikan air panas. Di situ kita support bahwa itu tehnya panas. Kalau kena kaki, kakinya jadi panas, sakit. Nah, fungsinya adalah ketika abstract thinking-nya muncul, kita tanya, mau main teh enggak? Tidak. Kenapa? Kenapa itu abstract thinking? Karena bendanya tidak ada, tapi dia harus menyambungkan dengan pengalaman sebelumnya bahwa kalau kena teh itu panas. Sehingga pertanyaan kenapa, bagaimana, di kapasitas emosi yang lebih tinggi lagi, dia akan mampu jawab. Nah, kalau anak tidak pernah punya pengalaman, bagaimana dia mampu menjawab, kenapa nggak mau main? Kenapa nggak mau bobo? Kenapa tidak suka, misalkan, kenapa tidak suka nasi? Karena dia tidak tahu perbendaharaan kata apa yang harus dia ucapkan. Dan dia tidak tahu rasanya. Itu kenapa makanya floor time itu harus dirasakan, harus real, harus tahu makna sehingga
dia mampu mengaplikasikannya di lingkungan sosial. Nah, floor time itu banyak sekali yang bilang waktu di lantai. Kalau di kasur bukan floor time. Jadi filosofinya adalah floor time itu teknik di mana kita turun ke lantai. Turun ke lantai fungsinya untuk apa? Kalau anak 1 tahun, ya kita harus merunduk, harus menyamakan eye level. Karena kalau tidak, dari segi sensori, dari segi motorik, dia akan kesulitan untuk melakukan kontak mata ke kita. Gitu ya. Dan turun ke lantai, bekerja bersama dia untuk menguasai tangga perkembangan yang tadi. Prinsipnya apa? Attune, sesuaikan dengan afek anak. Kalau seandainya dia sedang sedih, kita nggak mungkin ketawa-ketawa. Sedih ya, nggak mungkin begitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah sedih. Tadi tidak diberi mainan ya. Jadi ada konsep sebab akibat yang diberikan. Oh, sedih itu karena tidak diberikan mainan. Oh, marah karena mama tidak datang saat aku panggil, gitu ya. Yang kedua, koregulasi. Tetap selalu membantu anak untuk bisa regulasi, tenang, nyaman, menyenangkan. Yang prinsip yang ketiga adalah follow the child lead. Ini yang tadi Prof bilang, kenapa ya anak kok melempar-lempar bola, saya tidak larang, tapi justru saya lakukan sama, saya lempar juga bolanya. Ketika dia merasa, kok ada juga yang lempar, kok ada juga yang ikutin aku, saya rubah mainnya, saya ambil wadah atau ember. Dia lempar, saya tangkap. Dia lempar, saya tangkap. Jadilah sesuatu yang tidak bermakna, jadi menjadi bermakna, dan kita bisa menjadi interaksi 2 arah sambil mensupport area komunikasi 2 arah dia. Dan fleksibel pada evidisi anak. Kalau seandainya kita sudah tahap di evidisi 4, anak sudah verbal, anak menolak melakukan sesuatu, kemudian nangis, marah, kita tidak bisa tetap di evidisi 4. Kita harus turun lagi ke evidisi 1. Bantu dia regulasi, bantu dia tenang, kemudian bantu mendekatkan diri kembali ke kita bahwa aku membuat kamu nyaman, bahwa aku tidak bahaya sama kamu. Kemudian baru bisa komunikasi, baru bisa lanjut ke evidisi 4. Jadi kerjaan floor time adalah naik, turun, naik, turun lagi, naikin lagi, gitu ya. Kemudian mengembangkan dan memberikan tantangan. Tentunya untuk memberikan tantangan harus sesuai dengan usia, harus sesuai dengan profil individu tersebut, profil uniknya dia. Contoh misalkan anak baru 1 tahun, kayak tadi di video, tidak mungkin saya akan memberikan challenge bahwa dia harus naik turun tangga tanpa bantuan. Gitu. Jadi ketika kita memberikan tantangan, kita harus memperhatikan profil individual dia, kapasitas motorik dia, kapasitas bahasa dia, jangan sampai terlalu tinggi, juga jangan sampai terlalu rendah. Dan prinsip yang terakhir adalah kita harus refleksi diri. Refleksi diri, kenapa ya? Kok anak saya menolak saya? Kenapa ya? Kok dia nggak mau main sama saya? Gitu. Itu kita harus refleksi diri supaya kita tahu dan bagaimana cara menyelesaikannya. Floor time tekniknya pasti dengan bermain. Kenapa bermain? Karena menyenangkan, karena ide-ide dia, bukan agenda kita. Bermain di kapasitas anak 1 tahun dengan bermain di kapasitas orang tua pasti biasanya beda persepsi gitu. Anak 1 tahun ya dia main mobilan, dia ngeng. Tapi kalau orang tua ekspektasinya adalah mobilnya warna apa? Ada berapa rodanya? Padahal anaknya baru mulai bermain fungsional gitu. Jadi anak tidak suka karena merasa terganggu. Tadi ada prinsip bahwa follow the child lead. Sampai kapan kita harus mengikuti anak? Biasanya yang menjadi salah pengertian adalah floor time pokoknya ngikutin anak terus gitu. Tidak juga. Kalau seandainya anak sudah menerima kita bermain,
kita sudah bisa join dengan dia, setelah itu saya harus tantang dia untuk meningkatkan perkembangan yang lebih tinggi lagi. Contoh misalkan yang tadi lempar bola, saya tangkap bolanya, yeay dapet. Dia lempar lagi, saya pindah. Kemudian saya harus beri tantangan, tunggu ya, aku mundur dulu nih, mundur. Ready? Set, baru dia lempar. Sehingga di situ dia belajar bahwa ada orang lain yang harus diperhatikan, ada orang lain yang harus ditunggu, ada target yang mau dia tuju karena dia harus melempar bola masuk ke dalam ember gitu. Tanpa kita harus bilang, "Tar dulu, 5 menit lagi, nanti dulu, kejauhan, nanti dulu," begini gitu. Jadi anak biasanya tidak suka kalau banyak interupsi. Gitu. Tapi kalau join, kalau kita follow apa yang dia minati, biasanya dia lebih tertarik. Oke. Nah, floor time sama dengan bermain di lantai. Ini yang sering banget di Indonesia, banyak sekali yang bilang floor time itu harus mainnya di lantai. Tapi mainnya apa? Nggak tahu. Jadi floor time nggak mesti di lantai. Di kasur bisa, di kamar mandi bisa, sambil menyiram tanaman bisa. Yang penting kita harus tahu prinsipnya. D-nya harus dipenuhi, I-nya harus diperhatikan, R-nya harus dipupuk. Nah ini yang biasanya dihadapi orang tua, kendalanya adalah satu, orang tua bekerja. Kalau dia bekerja biasanya pulang sudah lelah. Atau kalau orang tuanya tidak bekerja, biasanya punya 2 atau 3 anak, pasti akan mumet sendiri gitu. Jadi regulasi dirinya terganggu, emosinya naik, nggak akan mungkin bisa bicara dengan anak, "Halo sayang, kamu lagi ngapain?" Nggak akan mungkin begitu, pasti mimiknya tegang, gesturnya maunya cepat, seperti itu ya. Regulasi diri juga bukan di orang tua tapi di anak. Biasanya kondisi anak-anak baru bangun tidur, anak-anak yang lagi sakit, anak-anak yang kecapean, biasanya dia akan kurang suka atau tidak tertarik untuk bermain. Dan biasanya ini jadi kendala orang tua dan anak untuk bisa membangun kedekatan. Yang kedua adalah orang tua sulit membaca anak. Dia maunya apa sih? Dikasih mobil nggak mau, dikasih mainan bubble nggak mau, gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi biasanya orang tua bingung mau main apa. Yang banyak ditanyakan, saya harus beli alat apa, saya harus beli mainan apa, padahal bukan itu prinsipnya. Padahal dia menjadi mainannya saja itu sudah awal yang baik untuk dia bisa interaksi dengan anak. Kemudian yang selanjutnya lagi kebanyakan instruksi. Itu ambilin mobilnya, mobil belum diambil sudah, itu loh ada keretanya belum selesai, ada lagi yang instruksi, itu aja tuh yang di atas. Jadi anak bingung, mau dan menganggap itu sebagai sesuatu hal yang mengganggu. Atau orang tua yang banyak bertanya. Ketika dia main mobil, sebaiknya kita join, kita ngeng, wah, mogok mobilnya nggak bisa jalan, gitu. Tapi banyak bertanya, misalkan orang tuanya bukan main bareng, tapi rodanya berapa, mobilnya warna apa, siapa yang di sininya, gitu. Biasanya anak tidak suka untuk awal-awal. Kalau kapasitas lebih tinggi, baru bisa dicapai hal tersebut. Dan yang selanjutnya adalah agenda orang tua, bukan agenda anak. Contoh misalkan main Lego. Agendanya anak, Legonya dijadikan kereta-keretaan, disusun rapih, panjang, terus dia jadi tut. Tapi maunya orang tua adalah biasanya itu Legonya disusun ke atas, bikin menara, bikin ini, padahal anaknya nggak suka. Gitu. Kendala yang selanjutnya biasanya anak tidak merespon. Sudah dikritik nggak respon, sudah ditanya macam-macam nggak respon, anaknya diem aja. Atau yang terakhir nih, masalahnya kakak atau adiknya lebih dominan. Setiap mau main, ibu, setiap mau melakukan interaksi, mama aku mau ini. Jadi ada saudara kandung atau adik yang lebih dominan ke orang tuanya. Bagaimana strategi untuk mengembangkan social engagement, kedekatan dengan anak? 1, lihat dan
join. Lihat ritme pergerakannya, idenya, aktivitas apa yang dipilih. Kemudian sesuaikan level mata antara kita dengan anak, sehingga kita tahu apa yang dia pikirkan. Dan berbagi kesenangan biasanya akan kelihatan dari matanya akan berbinar-binar, gitu ya. Terus ubah ekspresi dan respon wajah kita. Biasanya ada beberapa vokal yang bisa menarik perhatian. Oh, tada, ya, nggak bisa. Biasanya anak-anak akan lebih perhatian gitu, akan lebih memperhatikan karena suaranya menarik. Ini salah satu contohnya. Dia tertarik dengan bubble. Ketika saya bilang oh, dia langsung senyum. Karena suara oh itu menarik buat dia. Kau suka hati panggil ayah. Kalau kau suka hati panggil ayah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau video ini, suka hati panggil ayah. Bagaimana caranya menyenangkan dengan kapasitas bahasa atau kata yang saat itu dia punya. Saat itu dia hanya bisa bilang ayah. Daripada kita bilang, coba bilang ayah, tapi kita harus buat sesuatu yang menyenangkan supaya kata ayah dia mau sebutkan dengan senang dan dia akan lakukan berulang-ulang. Oke, strategi untuk mengembangkan komunikasi biasanya memakai word, action, affect. Jadi setiap yang dia lakukan, setiap yang dia kerjakan, kita harus bahasakan. Bahasakannya juga harus mengandung affect. Ya, nggak muat. Ya, sempit. Masuk, tutup, hilang, habis, gitu. Jadi ketika kata habis dia dengar, bendanya tidak kelihatan, oh kata habis itu kalau sesuatu yang di tanganku sudah tidak ada, gitu. Kemudian ekspresi, gerakan tangan, intonasi, ini sangat penting sekali untuk dilakukan. Kemudian tunggu untuk anak bisa memproses informasi. Jadi jangan, ya habis, ya tidak ada, ya penuh, gitu. Jadi butuh waktu jeda untuk dia melihat, dia proses, baru masuk ke dalam perbendaharaan kata, baru nanti dia bisa aplikasikan di lingkungan. Dan yang pasti harus pertahankan gestur dan ekspresi wajah untuk menunjukkan bahwa kita menunggu. Saya tidak langsung buka, tapi saya tunggu supaya kontak matanya terjadi. Dia lihat, saya harus lakukan sesuatu, dan harus berhasil. Kata diambil bahwa dia mengambil sesuatu. Kata berhasil bahwa dia berhasil membuka tutup Play-Doh. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Yang bisa saya sharing ke ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih banyak Ibu Dewi.